Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya reaction anime yang berjudul Zenshu episode terakhir ya, atau episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya, di episode kemarin itu Natsuko sama Yunio itu kemarin mau comeback ya. Tapi diakhiri dengan si Luke itu udah mecahin Soul Future. Jadi bahasanya sudah telat, tinggal si Luke berubah menjadi apa tuh namanya? Jadi Ultimate Void. Aduh, gimana ini? Maksudnya gimana caranya Natsuko ketika dia udah balik nih ya? Gimana cara dia ngehentiin Luke jadi Ultimate Void? Itu yang bikin gue penasaran. Jadi ya, kita mulai saja untuk episode ke-12 dari Zenshu. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1, 2, 3. Gila. Ini soalnya kenapa gua akhirnya kaget karena ya bener-bener di-push sampai ke akhir, coy. Jadi kita nggak tahu happy ending atau bad ending ini. Bener-bener dibuat sampai Soul Keeper-nya hancur. Soul Keeper aja, Soul Future. Nah, muncul The Ultimate Void kan. Nah, berarti itu ya, kita harus apa yang menjadi kunci itu berarti bukan Soul Future lagi, coy, tapi Natsuko dengan kemampuan gambarnya dia yang mau nggak mau harus save the day. Oh, QJ. Oh, jadi keinginan dia itu adalah untuk iniin QJ, balikin QJ lagi. Oke. Waduh. Waduh, gimana tuh dua orang tuh? Nah, Luke jadi Ultimate Void nih ya. Tapi kenapa Luke-nya yang jadi Ultimate Void ya, itu dijelasin gak sih? Maksud gua kayak apakah orang yang ngancurin Soul Future yang bakal jadi Ultimate Void? Maksud gua kalau misalkan bukan Luke nih yang ngancurin, apakah orang lain tersebut yang bakal berubah? Kan? Iya. Diselamatin sama si siapa? Memel. Oke, let's go. Geplak. Iya, udah hancur Soul Future-nya. Bener, berarti kuncinya adalah Natsuko, cuy. Dan kemampuan gambarnya dia. Tapi gimana caranya? Jadi lu mau gambar Soul Future, gak bisa juga kan? Mau harus ngebasmi semua Void kalau untuk mencapai the real happy ending. Oke, gua gak tahu sih. Gua bakal nikmatin aja sejauh ini ya. Kalau gak kebayang di kepala gua aja gimana caranya. Mantra pertahanan. Oh, mereka pengen ini ke ini ya. Bagi setelah kehilangan itu ya. QJ juga. Tapi QJ udah bangkit lagi loh dia. QJ dibangkitin lagi. Dibangkitin apa? Dia aktif lagi buat apa tuh nanti? Anjing, musiknya coy. Waduh, animasi GG ya. Buset. Gila, third impact anjing. Gila tuh 2D loh animasinya. Mapa GG juga anjing di Zenshu ya. Gak, musiknya gila sih. Damn. Gila ini Ultimate Void. Buset, ngeri sih. Ngeri sih. Gak, musiknya gila sih. Ini Evangelion aja. Terus gimana cara ininya, cow? Tuh banyak yang mati di bawah.
Buset, tiba-tiba dia punya kemampuan Gilgamesh cuy. Buset, langsung berubah jadi ini. Iya, karena itu yang terjadi kan. Apa? Wah, ini udah nggak mungkin happy ending sih kalau kayak gini sih. Kecuali ada cara nih. Kecuali ada cara Natsuko cuy untuk bisa membalikan ini semua. Iya, udah jatuh ke kegelapan. Nah, tapi desainnya Ultimate Void ngeri sih, keren sih. Jadi dia ini ya udah bukan Ultimate Void lagi, tapi yang lainnya kan enggak juga kan. Jadi airnya itu ngebuat lu jadi debu gitu loh. Waduh. Gila, kabel sampai kena airnya loh soalnya. Kan udah kalau udah kayak gini sih gila sih, ini gimana cara ngertiinnya, Cok? Lu mau bikin Ultimate Void juga si Natsuko yang buat nandingin gitu nggak bisa juga sih. Ah, ini dia nih si sutradara ya. Apa mau Tok no Jutsu? Tapi nggak bakal bisa sih, soalnya udah susah untuk nembusnya, coy. Ya itu pedangnya literally setiap pedangnya itu nyentuh tanah itu jadi air anjing. Dan air itu bakal menghempaskan semua jadi apa? Abu atau abu kan? Gak, tapi yang gue bingung adalah kenapa looknya yang jadi Soul Future. Maksud gue bukan ini ya, tapi berarti ketika orang nganculin Soul Future, berarti orang tersebut bakal jadi Ultimate Void kah? Ya endingnya emang literally set a bad ending Evangelion moment man. Ya Evangelion type story shit . Tapi kalau kayak gini sih emang di luar daripada filmnya nggak sih? Jadi sebenarnya sampai sejauh ini tetap seperti filmnya, tapi setelah filmnya berakhir, ini yang akhirnya berbeda. Zenshu, title drop anjing. Title drop coy, Zenshu Suru. Memperbaiki ya. Oh, title drop anjing. Let's go. Tapi gimana caranya itu gue bingung sih. Pilih gue mungkin pengen narik look dari dalam Ultimate Void kah? Nah itu dia apa? Paling banter sih dalam pikiran gue ya, itu adalah 9 hero-nya. Ya gak sih? Kalau mau atau hal yang terkuat nggak kuat. Apa nih, please, apa nih? Oh, gambar look. Oh, kalau gambar look sih gue ngerti sih, karena iya kan kalau gambar look sih gue ngerti sih. Maksud gue kan dia udah gambar dari kecil kan si look kan. Ya feeling gue sih gue pikir gambar 9 itu. Tapi kan maksudnya nggak bisa 9 yang digambar kan, 9 hero gitu. Berarti gambar look mungkin. Atau gimana? Oke, kita lihat dulu ya. Apa yang dia gambar? Gila.
Sebelum pedangnya nyampe ke ini nih. Masalahnya si Natsuko dan kawan-kawan itu bisa kenal loh sama Aira dan lo bakal hilang. Apa itu? Wow, gambar look. Look ke Brave Heart. Oke, jadi look versus look kayaknya. Ya bener sih, sosok yang terkuat tapi juga yang paling cepat dia gambar. Karena dia udah sering gambar look. Itu keren sih, maksudnya karena kan kita tahu ya bahwa dia tuh selalu gambar look kan dari dia kecil. Oh, dikasih buff looknya. Wow, let's go. Aduh, habis. Oh, udah mulai ngilang. Berhasil. Gila, mode serius. Let's go. Oh, berarti bener, Cok. Ultimate Fight itu bisa dikali sama look anjing. Spam ya look. Kage bonus apa look gambar. Tapi kalau kayak gini berarti intinya si Asuko ngeluarin semua yang dia bisa cuy. Ya karena apa? Sebenarnya kan dia tidur 3 hari kan tuh selesai. Kalau ini bisa tidur berapa ini cuy? Aduh. Ya aduh sulit cuy. Oh hampir berhasil tadi. Gila, masih terus saya. Ini kayak saya kayak udah ditempa selama bertahun-tahun dari dia kecil, men. Gambar look ya. Oh. Ya aduh, udah memberi tengah-tengah soalnya cuy. Oh no, Justice. Oh no, tidak, Justice. No. Justice. Tidak, men. Oh shit. Oh. Damn, man. Bahaya nih, ini kena semua coy. Berarti kalau dengan hancurnya Ultimate Void nanti gimana coy? Waduh sedih anjing. Gak, kalau gini sih gue berharap mereka balik lagi sih. Aduh, kalau gini gue berharap mereka balik lagi sih. Gak mungkin sih. QJ mana QJ? Kan tadi bangkitin QJ. Iya tuh di belakang mulai ninggi tuh. Oh, mereka udah kena. Hilang. Udah gak ada siapa-siapa cuy. Gila. Aduh, susah ya. Nebusnya susah nih. Oh, Memel mau ngorbanin diri. Oh, enggak, dia kena. Ya aduh. Gila, titik darah penghabisan anjing. Berarti mencapai happy ending di sini pun juga sebenarnya belum bisa dibilang happy ending ya, tapi tergantung nanti di endingnya gimana sih maksud gue ya.
Ya tinggal Junio nahan dan ininya si ini. Aduh, susah cuy. Gimana ini? Waduh, kena juga Junio cuy. Wah, Nasuko juga kena juga. Gila. Oke. Jadi bisa bilang emang bener-bener literally gak bisa ya untuk ngalahin Luke ya. Ngalahin Ultimate Void. Tapi saya dia kan orang isekai kan, apakah dia tetap kena efek Ultimate Void kah? Kena dong. Oh, QJ. Oh, masih ada QJ salah. Oke. Oh, depan muka gitu coy. Diliatin ya. Ah, ada mulai ngilang. Dari gambar padaku. Gila, berarti tidak kehabisan, cok. Zenshu. Anjing epic soalnya, gila merinding lah. Oke. Look versi ini ya. Anjing merinding ya. Itu dapat buff ini ya. Ketsugo apa? Ketsugo Tenso. Gila, bener-bener darah penghabisan itu buat iniin ngalahan Ultimate Void-nya ya. Aduh anjing. Berarti kalau misalkan Ultimate Void kalah ya, si Luke berarti meledaknya. Wah, anjing gue merinding coy. Keren sih. Joy itu musiknya keren sih. Oke. Berarti Luke Luke Ultimate Void pasti dikalahin ya. Dan tadi kan si ini juga ngilang tadi. Oh, berhasil. Iya, ini bener-bener endingnya Evangelion anjing. Sisa mereka berdua doang, coy. Tapi misalnya kan di negaranya semua masih ada ya. Jadi cuma negaranya mereka doang tuh yang hancur. Oke. Oh, Soul Future-nya. Soul Future balik lagi. Oh, oke. Oh, semuanya pada bangun semua. Jadi literally dihidupin kembali, coy. Oh, ya kan bener kan? The real happy ending ya. Tuh pada selamat. Bahkan tuh sayapnya pun juga udah balik. Justice kayak bakal sama si ini ya.
Oh. Oh, semuanya pada ini balik-balik. Oh, jadi oh, lah mereka pada bangkit juga. Damn. Oke. Oh, sutradara. Iya, dia salty ya sih. Jadi emang Soul Future itu kan emang dianggap semacam keajaiban kan sebelumnya kan, bahwa mereka tuh bisa bertahan gara-gara Soul Future itu. Dan itu udah jelasin dari awal sih. Cuma ya, gue udah feeling, bahwa gue kagetnya itu adalah Soul Future itu bisa ngebangkitin mereka semua. Jadi seluruh negeri ya kan ada 5 Soul Future kalau nggak salah kan, itu pada bangkit lagi Soul Future-nya. Eh, ya dia sudah berjuang itu. Hmm. Gila, ada bau ini jadi rekreator saja, jadi si apa dari dari isekai ke bumi ya. Probably bisa sih, gila ya. Karena kan mereka ada live action waktu itu. Apa mungkin Luke bakal muncul dalam model live action? Hatsukoi. Enggak, tapi tadi waktu pas Zenshu itu epic sih aja. Gue merinding sih itu. Itu keren sih. Ya kan bener kan? Jadi endingnya itu literally kayak ini tuh perjalanan spiritual. Kita ngebahas Zenshu dan film dia tentang Zenshu. Gila, jadi lebih ceria gitu ya. Tapi bener kan, berarti dia itu kayak semacam koma doang gitu di real life-nya. Sekarang udah lebih open. Jadi kayak semacam karakter development gitu loh di isekai. Tapi itu dia masih ngebawa itu loh. Masih ngebawa apa? Ininya. Makanya. Damn. Oke, habis ya. Oke, ini cuma ininya doang. Oke. Ya, tadi untuk episode ke-12 ya dari Zenshu. Ya, tadi untuk episode ke-12 ya, atau episode penutup dari Zenshu. Jadi episode yang bagus sekali ya. Gila, gue merinding coy nonton endingnya anjing. Wah, ini gila sih. Maksud gue nanti ada beberapa hal yang bakal gue bahas ya. Cuma di sini gue secara experience ya, gue suka banget sih endingnya sih. Maksud gue merinding cok. Apalagi pada saat title drop ya, Zenshu, aku akan bisa bilang memperbaiki semua itu, ternyata artinya tuh Zenshu anjing bahasa Jepangnya. Jadi retreat title drop apa pas di sini nih. Waktu pas dia apa? Waktu pas ini nih. Zenshu bung. Gue merinding coy. Ini ngeri sih. Maksud gue kita tuh bener-bener dibuat aging sampai akhir cok. Kayak bener-bener kayak kita tuh nggak tahu ini bakal happy ending atau bad ending anjing. Ini keren sih kalau mood gue ya. Meskipun ya balik lagi kita tahu bahwa endingnya pasti bakal happy ending. Sebenarnya secara ending kita udah tahu lah semuanya bakal berakhir seperti ini. Kita sudah memprediksi gitu ya bahwa Natsuko pun juga bakal pergi ke bumi juga. Tapi yang gua suka adalah mereka itu bener-bener ngebuat kita itu kayak bertanya-tanya gitu sampai selama ini sampai ketik di mana si Natsuko ini apa ngilang. Ini tuh bener-bener kayak kita tuh dibuat, aduh ini masih 50-50 nih. Jadi kayak kita bener-bener dibuat aging banget tuh sampai akhirnya kayak semua orang dead kan dan lain-lainnya. Dan akhirnya di sini kayak semua orang tuh dead, Yunio dead, terus sekarang tinggal sisa Natsuko dan QJ ya, respect QJ balik lagi. Jadi ternyata yang disiapin sama si teman-temannya Memelm itu ternyata adalah si QJ, dibalikin lagi ternyata si QJ. Dan menurut gue sih make sense ya, karena QJ itu kan robot kan. Jadi biasanya orang yang terakhir nemenin Natsuko tuh terakhir kali itu adalah QJ, dikahayain gitu. Meskipun dia nggak ngebantuin apa-apa ya, cuma
dia membantu situ untuk membangkitkan si Natsuko lagi lah intinya gitu. Respect. Ya tapi itu menurut gua keren banget, ini animasinya pun juga luar biasa, dan ini desain dari Ultimate Void sih ngeri kali sih kalau menurut gua. Bener kayak vibes-nya Evangelion banget coy. Ini literally third impact kan, literally third impact. Gila sih animasinya luar biasa menurut gua. Mappa untuk Zenshu sih hands down keren banget sih kalau menurut gua ya. Ini salah satu anime dengan animasi terbaik ya maksud gua untuk di musim ini. Mungkin kalau lu mau bandingkan dengan Solo Leveling ya, kalau menurut gua mungkin agak ya debatable lah kalau menurut gua, karena apa ya, Zenshu itu secara animasi pun juga luar biasa bagus gitu. Jadi ya itu debatable, tapi kalau menurut gua Zenshu nggak kalah lah dibandingkan dengan Solo Leveling. Menurut gua nih bisa jadi top 1, bisa jadi top 2 tuh lu debatable lah di situ, lebih baik mana di antara Solo Leveling atau Zenshu ya. Cuma ya kita nggak bisa bohong Pak, momen di sini sih apalagi musiknya ya, demi dah. Musiknya waktu pas pada saat si Ultimate Void-nya muncul mana tadi momennya pas Ultimate Void-nya muncul nih di sini. Anjing gua merinding coy. Yang ini nih. Pas di momen ini nih, lu coba dengerin dah, gua nyalain. Pas di momen ini ya istilahnya anjing. Ini gua merinding sih. Musiknya keren banget sih, jadi berasa gitu kengerian daripada Ultimate Void-nya. Pokoknya menurut gua secara experience gua nikmatin banget untuk episode terakhir. Dan satu hal lagi ya yang gua cukup kaget, yaitu adalah yang digambar sama Natsuko di supaya bisa ngalahin Ultimate Void, yaitu adalah dia menggambar Look di sini. Dan menurut gua ini make sense kenapa akhirnya dia gambar Look. Kenapa? Karena dia bilang kan tadi bahwa dia tuh butuh sosok yang kuat tapi juga gampang digambar, yang mudah digambar sama dia tapi sosok yang terkuat gitu. Dan menurut gua ya Look satu-satu yang paling make sense. Karena gini cuy, gue dari episode 11 kemarin kan udah ngomong ya, bahkan pada saat tadi tuh gue masih benar-benar gak kepikiran sama sekali siapa yang bakal digambar sama Natsuko untuk nyelamatin dunia gitu, untuk ngalahin Ultimate Void. Dan turns out akhirnya Look gitu. Dan dalam kepala gue langsung oh iya juga anjing, karena kan dia gambar Look kan dari kecil kan, dari dia bocil ketika setelah dia nonton filmnya dia jatuh cinta sama Look tanpa dia sadari tentunya. Dia gambar Look dari dia kecil sampai dia gede. Dan menurut gue dan juga karakter yang paling kuat di filmnya sendiri ya adalah Look. Jadi bahasanya iya juga kenapa gue gak kepikiran si Natsuko gambar Look ya, malah masuk akal sekali gitu. Karena gue tuh malah mikir apa mungkin 9 heroes kah, atau mungkin apa kan, masa kan gak bisa 9 heroes ya, karena kan Natsuko itu kan gak bisa gambar banyak gitu. Jadi kan dia di momen sesingkat itu dia tuh cuma bisa gambar satu karakter itu untuk semua lembar-lembaran yang dia gambar kan bahasanya. Jadi bahasanya secara ininya sendiri gak mungkin heroes 9 hero itu, tapi akhirnya Look yang digambar. Ini gua sih, maksud gua ini make sense dan masuk akal kenapa Look dibawa di sini digambar sama si Natsuko. Ini keren. Tapi bener ya, sampai akhir tuh dibikin edging, sampai akhirnya kayak semua orang dead. Tapi yang dimana gue kayak sedih banget ya waktu adalah sini Justice ya, maksud gue ya ngorbanin diri dia sendiri gitu untuk lindungin anak-anaknya gitu, madada gitu. Aduh gue waduh dia happy ending kah, bad ending kah gitu. Kira-kira ya turns out setelah semua perjuangan akhirnya berakhir dengan happy ending. Tapi tetap secara ini ya, desain sumpah nih, desainnya Ultimate Void ngeri sih. Gua nggak bisa bohong, desain Ultimate Void ngeri sih. Dan akhirnya sampai ke akhir dimana ternyata setelah Ultimate Void dead ya berhasil dikalahin sama Natsuko tadi. Betul ngalahinnya itu dengan ini ya, si Look mode habis dari pemandian. Dan mungkin kenapa akhirnya si Natsuko itu gambar ini, mungkin karena gambarnya ada yang paling mudah kali ya. Bahasanya mungkin semacam pergambaran juga bahwa dia itu sudah kenal Look lebih jauh, termasuk ya mereka mandi di pemandian bareng kan kemarin di episode berapa tuh? 8 ya? 8 atau 9 sih? Jadi bahasanya itu penggambaran bahwa dia tuh udah kenal Look lebih jauh. Dan ya, mungkin secara teknikal juga ini adalah gambar yang paling mudah digambar dibandingkan dengan Look yang biasa pakai jubah lah ini dan lain-lain. Dan itu kan benar titik terakhirnya dia tadi kan. Jadi menurut gua nih ini keren sih kenapa akhirnya Look mode pemandian ini akhirnya digambar sama Natsuko ya. Lu banyak
representasi lah di sini intinya, entah mungkin itu karena si dia udah kenal Luke lebih dalam, apakah ini secara teknikal atau seperti apa, itu keren sih. Jadi akhirnya berhasil Luke mode ini akhirnya berhasil berhasil mengalahkan Ultimate Void, dan sini dia kata-kata terakhirnya, Luke aku mencintaimu, I stay you, dan akhirnya berhasil dikalahin dan dia Soul Future balik lagi. Nah cuma ya kalau mood gua experience luar biasa, mood gua experience gua nikmatin banget. Cuma untuk kemunculan Soul Future ini kan balik lagi ya, secara lore itu nggak dijelasin sama sekali sama di filmnya. Jadi bahasanya kemunculan semua, apalagi istilahnya kalau Soul Future muncul lagi ini kan nggak pernah jelasin, karena kan ending filmnya itu kan adalah semuanya itu bad ending, dunia hancur, Ultimate Void muncul dan bla 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 dan lainnya kan. Jadi bahasanya secara lore sendiri itu tidak terlalu jelas gimana setelah gimana kalau misalkan happy ending itu bakal kalau misalkan happy ending itu capai itu kayak gimana, itu nggak jelas kan di filmnya. Nah makanya di sini kayak gue cukup cukup bahasanya itu kaget lah, karena ternyata semua orang itu pada selamat, meskipun gue udah memprediksi hal ini, cuma kayaknya ini butuh lebih banyak penjelasan gitu. Tapi akhirnya gue juga mikir bahwa susah untuk ngejelasin gimana ya, karena di filmnya sendiri itu nggak karena gini, Zenshu sendiri ini kan latarnya itu kan di film kan, ya dimana artinya dasar lore-nya sendiri itu harus dari filmnya sendiri gitu. Jadi mana di filmnya tersebut tidak menjelaskan terkait dengan bagaimana setelah Ultimate Void itu dead, apakah Soul Future itu bakal muncul lagi atau misalkan ternyata dunia bakal hampa aja atau seperti itu, makanya kayak dijelasin kan. Dan kayak makanya kemunculan ini itu intinya adalah kemunculan sudah kita duga, cuma memang tidak ada lore yang mendukung kejadian ini kalau gua ngerasanya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau pikirin ya, sebenarnya ada sih kan Ultimate Void itu, tapi ini akhirnya menimbulkan plot hole yang lain, bukan plot hole sih, lebih tepatnya kayak pertanyaan lah. Gua nggak tahu apakah plot hole atau tidak ya, tapi banyak pertanyaan lain akhirnya gua kepikiran gitu. Pertama yaitu adalah berarti kan saya Ultimate Void itu kan muncul setelah kelima atau berapa sih Soul Future itu, setelah Soul Future itu hancur semua kan, termasuk yang akhirnya dihancurin sama Luke. Jadi artinya kalau misalkan Ultimate Void itu akhirnya dead, berarti artinya kan ya mood gue make sense lah kenapa akhirnya semua Soul Future itu bisa bangkit lagi. Dan kita tahu bahwa Soul Future itu adalah berkah dari bagi para manusia-manusia yang ada di dunia isekai ini gitu. Jadi bahasanya kenapa mereka bisa pada hidup semua, mungkin karena Soul Future itu emang sebenarnya seberkah itulah, se-OP itu sistem ini gitu. Jadi bahasanya kan mungkin akhirnya kenapa di pulau tersebut itu kayak di negara tersebut akhirnya makmur, ada panen-panennya dan lain-lainnya, itu mungkin karena Soul Future itu memberkahi mereka gitu. Jadi ketika Ultimate Void mati, berarti kan kelima yang hancur itu bisa jadi balik lagi kan, akan mereka bisa pada hidup semua. Oke lah, di situ mungkin menjadi salah satu penjelasan gitu. Tapi kan akhirnya tidak bisa dijelaskan lebih jauh. Kenapa? Karena ya konsepnya sendiri. Menurut gua karena dasarnya itu dari film, dan filmnya sendiri itu memang tidak terlalu memperdalam lore tersebut ya, karena namanya juga film gitu. Jadi saya cuma batasan-batasan pengetahuan doang di filmnya. Jadi bahasanya kayak bagaimana kejadian setelah Ultimate Void, gimana saya itu semua itu dibalikin lagi kepada penontonnya di sini. Makanya plot ini akhirnya kalau menurut gua kayak tidak dibarengi dengan kekuatan lore. Kemunculan 5 Ultimate Void Soul Future ini. Dan juga ada ya plot yang menurut gue cukup menarik untuk dipikirkan, yaitu adalah terkait dengan Luke yang jadi Luke yang jadi Ultimate Void. Gua begitu kita tahu ya bahwa pada saat si Natsuko itu ngejelasin ke QJ waktu pas episode berapa tuh ya, bahwa Luke itu jadi Ultimate Void, itu kan artinya berarti kita mikirnya adalah Luke itu karena Luke itu ngancurin Soul Future di sini. Berarti secara power system, secara sistem dunia, berarti artinya orang yang ngancurin Soul Future terakhir itu yang bakal jadi Ultimate Void kan. Nah ini kan nggak terlalu dijawab ya, maksud gue di film di animenya sendiri, bahwa misalkan nih Soul Future ini dihancurin sama selain daripada Luke, apakah orang tersebut yang bakal jadi Void, atau misalkan secara misalkan kayak Void nih, yang kan banyak tuh ya Void yang akhirnya berusaha untuk hancurin Soul Future, berarti si Void tersebut nih yang ngancurin Soul Future, berarti dia bakal jadi Ultimate Void-nya kah atau kayak gimana? Itu kan jadi pertanyaan kan. Maksud gua kenapa di ending itu mesti si Luke gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan kan. Berarti artinya sudah jelas bahwa yang ngancurin Soul Future
itu adalah yang bakal jadi Ultimate Void. Jadi anggaplah misalkan Luke nih yang nggak ngancurin Ultimate Void, Luke nggak ngancurin Soul Future, berarti dia nggak bakal jadi Ultimate Void sebenarnya. Jadi bukan karena Luke-nya yang akhirnya karena dia Yusha ya, karena dia Yusha akhirnya dia yang jadi Ultimate Void gitu, enggak. Tapi secara sistem emang yang ngancurin Soul Future terakhir yang bakal jadi Void. Itu sebenarnya nggak dijelaskan, itu akhirnya kesannya jadi kayak oke, berarti emang ini. Karena gue tuh awalnya mikirnya si Luke itu manggil doang Ultimate Void, tapi karena dia yang jadi Ultimate Void akhirnya ya udah gitu. Mungkin kenapa akhirnya waktu itu dia munculin dialog itu ya, kenapa akhirnya Luke yang jadi Ultimate Void, karena dia pengen munculin Luke di sini bahwa ya si Natsuko itu ngegambar Luke dari kecil, jadi ada something poetiknya lah di situ. Poetik gak tuh, apa semacam pembuildan yang diawali dari awal tuh udah gambar dari kecil bla 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 bla, akhirnya di semua itu ditimpahkan di sini. Padahal kalau misalkan si Luke-nya sendiri itu yang masih ada gitu dan akhirnya Ultimate Void itu muncul aja gitu ya, nggak ada plot bahwa Luke yang jadi Ultimate Void, mungkin yang nggak bakal atur gambar ini nggak bakal se-emosional ini tentunya ya. Tapi ya intinya bagus banget kalau mood gue untuk itunya. Tapi itu tadi sih mood gue ada beberapa penjelasan yang mungkin emang bukan susah sih, nggak bisa dijelaskan karena mereka nggak punya, bahasanya itu kayak nggak punya kapasitas di plotnya untuk menceritakan hal tersebut. Bahasanya itu kayak udah terlalu mepet, ditambah dengan lu mau masukin lore-nya pun juga susah. Karena semua itu harus berjalan. Karena konsepnya sendiri untuk Zenshu itu sebenarnya memang simple. Jadi bahasanya untuk membuat ceritanya itu lebih dalam dan detail khususnya untuk bagian lore itu agak susah. Nanti gue bakal masuk itu dari review anime ya nanti. Cuma overall untuk endingnya sendiri bagus kalau mood gue nggak bisa bohong ya, bagus banget. Tapi emang ada beberapa hal penjelasan yang mood gue masih miss lah. Kayak misalkan si sutradara itu kayak gimana nasibnya ini sutradara ini ya. Dan gue sih mengira kayaknya si sutradaranya ini mungkin dia sudah memperkirakan bahwa happy ending ini bisa jadi mungkin tercapai. Karena gini, mungkin bisa jadi emang si sutradara sendiri kan memang menginginkan bad ending kan ya di film aslinya. Tapi ketika lo akhirnya bikin dunia dalam, kan anggapnya dia itu kayak dewanya gitu ya, ngebuat dunia ini, berarti artinya dia tuh harus ngebuat sebuah sistem dimana sistemnya itu bisa probably happy ending. Iya gak sih? Probably happy ending. Jadi sebenarnya makanya kabar di sini kayak orang bodoh yang santai, terus dia bilang jangan berpikir akhir yang bahagia adalah satu-satunya hiburan tuh. Jadi dia bilang bahwa mungkin aja sebenarnya dia tuh sudah nyiapin ending bahagia, cuma karena dia tuh suka bad ending, akhirnya dia bikin bad ending pada saat dia bikin filmnya. Jadi pada saat dia bikin dunianya film kisah kehancuran ini, si sutradaranya itu udah bikin potentially happy ending itu seperti apa di lore-nya. Cuma akhirnya dia mikir, oke, gue suka bad ending, gue bad endingin aja gitu. Jadi akhirnya dia mau ngasih tahu bahwa jangan berpikir akhir yang bahagia itu satu-satunya hiburan. Jadi bahasanya bagi sutradaranya adalah ya idealismenya dia itu adalah ya bad ending itu juga hiburan juga. Evangelion sebagai contoh. Ya tapi dia seperti itu. Jadi mungkin ya tadi ya waktu pas lihat dia di bumi terus akhirnya muncul ini mungkin pengen sengaja dibuat open ending ya. Makanya di sini ada Luke dari itu dan kawan-kawan kayak masuk kayak iniannya rambutnya si Natsuko ini kan pakai tanduknya si Yunio ya. Ini mungkin akhirnya menjadi kunci kenapa akhirnya tadi si Luke dan kawan-kawan bisa ada di sini atau kayak gimana. Ini mah gak usah dipikirin lah, ini kayak tipikal ending, open ending kayak gitu. Menurut gue ini gak usah dipikirin apakah dia bener nyampe atau tidak ya. Udah gitu. Cuma intinya adalah itu sih. Cuma satu lagi yaitu adalah tentang live action. Kalau misalkan lu inget kan di awal episode itu kan ada live action kan. Live action tentang kisah kehancuran gitu. Nah itu gua nggak tahu tuh live action itu kayak gimana tuh kelanjutannya tuh ya terkait dengan film live actionnya. Apa tadi ada di bagian ending sedikit di teasing. Gua nggak tahu sih. Soalnya film itu kan lumayan gede ya. Nah itu gua nggak tahu tuh apakah ada atau tidak. Tapi yang jelas di sini si Natsuko dia berhasil untuk film pertama dia berhasil ya, dan dia ya tadi menurut gua nih bisa dibilang tetap dengan konsep utama Zenshu, yaitu tentang perjalanan Natsuko untuk mengenal cinta pertamanya dia. Dan makanya sini ada kata-kata kan waktu pada saat dia sebelum ke bumi dia ngomong inilah cinta pertamaku, Hatsukoi. Jadi kayaknya emang konsep Zenshu kan adalah ya bagaimana Natsuko itu mengenal cinta pertamanya dia, yang dimana cinta pertamanya dia itu ada di sebuah film bernama Kisah Kehancuran dan ada Luke di situ.
Ya tapi hitnya seperti itu. Jadi apa overall endingnya bagus. Memang ada beberapa pertanyaan juga, tapi nanti gue bakal bahas juga lebih lengkapnya di review anime. Kita masuk ke review animenya ya. Jadi ya itu tadi untuk review episode terakhir dari Zenshu ya. Dan ya menurut gue ending yang sangat menggelegar gitu, luar biasa, gue merinding. Tapi ya kita bakal masuk ke review anime yang dimana ya Zenshu sendiri itu memang bukan anime yang sempurna ya kalau menurut gua. Cara experience menurut gua luar biasa banget. Gua nonton per minggu itu seneng banget nontonnya. Gua bisa dibilang gak nyesel lah ya maksud gua untuk nonton Zenshu, karena banyak orang kan yang nyesel ya karena orang memperkirakan bahwa Zenshu itu adalah anime tentang produksi anime lah dan lain-lainnya gitu ya, dimana itu ngebuat orang itu jadi kecewa dan akhirnya nggak mau lanjut nonton Zenshu gitu. Nah menurut gue nggak masalah dengan itu, karena gue balik lagi gue nggak tahu ya sebenarnya kenapa akhirnya orang itu menganggap bahwa Zenshu itu adalah anime tentang produksi anime, karena sebenarnya dari PV pertamanya aja itu udah adalah emang anime isekai gitu. Bukan emang dari marketing awalnya kali, kan ada muncul teaser tuh ya biasanya kalau di awal-awal pembuatan anime gitu, pengumuman anime itu kan biasanya ada teaser atau apa. Nah mungkin akhirnya waktu itu orang kan masih berpikir bahwa MAPPA itu kan mas studio yang punya tempat kerja yang buruk lah, sistem kerja yang buruk gitu terhadap karyawannya. Akhirnya ketika MAPPA ngebuat animator cerita tentang animator yang bekerja di studio bla 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 gitu, itu akhirnya ngebuat orang jadi kayak salah paham atau seperti apa gitu, atau mungkin emang marketingnya mereka. Karena kalau menurut gua bukan akhirnya, menurut gue marketing sih, karena agak gak mungkin kalau misalkan mereka awalnya konsepnya tuh pengen bikin produksi anime gitu di sebuah studio dengan AMC sebagai animator gitu, kayak mungkin diganti di pertengahan gitu. Mungkin tuh literally gak mungkin, karena ngebuat anime itu kan bertahun-tahun ya, dan bikin praproduksinya aja, skrip, storyboard, nentuin tim bla 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 itu lama loh. Jadi kalau menurut gue dari awal emang Zenshu itu emang pengen dibuatnya adalah tema isekai story, tapi ada animator di situ. Tapi akhirnya mungkin marketingnya ya dari MAPPA-nya sendiri mungkin akhirnya oke, ini menarik nih, kita manfaatin kita punya nama buruk untuk nginiin anime terbarunya kita yang ada tipe dengan unsur animatornya nih. Terus akhirnya ya malah menipu penonton kan. Ya tapi gue nggak tahu lah istilahnya itu adalah marketing yang berhasil atau tidak. Tapi yang jelas kalau gue pribadi kan gue nggak terlalu terganggu ya dengan itu. Experience gue bagus banget. Terus dari awal pun gue juga tahu ini adalah anime isekai. Jadi sebenarnya gue nggak ada masalah dengan kekecewaan terkait dengan ini adalah bukan anime bukan anime tentang produksi anime. Jadi gue nggak ada masalah gitu. Cuma menurut gue sama Zenshu sendiri itu secara cerita itu emang ada beberapa kelemahan. Tapi kita bakal ngomongin dari konsepnya ini. Tapi emang dasar itu dari konsepnya sendiri sih. Konsepnya itu kan bisa dibilang intinya adalah Zenshu itu, Natsuko itu kan adalah seorang animator ya, yang dimana sekarang dia itu lagi membuat sebuah film yang ngedirect film pertama kali, yaitu adalah film tentang cinta pertama atau Hatsukoi atau First Love. Dan dimana dia baru pertama kali nih ngedirect film gitu, karena nih orang tuh genius gitu. Dan dia istilahnya menganggap bahwa emang dia itu udah genius si Natsuko. Nah, cuma akhirnya ketika dia lagi ngedirect Hatsukoi, ketika dia lagi bikin storyboard yang masih di praproduksi, dia buntu terus akhirnya dia mulai nanyain tuh ya ke teman-teman sekelasnya, teman-teman kerjanya tentang cinta pertama mereka lah ini dan lain. Kenapa dia menanyakan itu? Karena dia belum pernah sama sekali yang namanya mengalami cinta pertama. Jadi bilang bukan belum pernah mengalami sih, lebih tepatnya tidak pernah menyadari cinta pertamanya dia. Nah itu kan kayak dimunculin di anime Zenshu ya, di episode 7, 8, 9 ke kanan. Jadi bahasanya itu kayak konsepnya itu adalah ya berkutat dengan cinta pertama dari film pertamanya si Natsuko ini gitu. Tapi kenapa akhirnya dia itu gagal untuk itu? Karena si Natsuko pada saat ketika dia baru ngedirect film ini, ya literally gak pernah tahu tentang cinta pertama itu seperti apa. Dan juga Natsuko itu orangnya itu sangat tertutup sekali. Karena dari kecil dia itu kan gak pernah bersosialisasi sama orang lain kan, gak pernah bersosialisasi sama orang lain, dia bilang kayak anti lah sama sosialisasi dan lain-lain. Yang penting gue tuh cuma tujuan gue untuk jadi animator gitu. Itu kan akhirnya menjadi barrier untuk si Natsuko sendiri untuk bisa lebih berkembang. Itu kan akhirnya di isekainya itu dikembangkan kan, di development karakternya si Natsuko. Nah akhirnya kenapa dia masuk isekai? Karena isekai ini dia masuk ke dalam sebuah film. Ini filmnya ini adalah film yang mengubah dia, yang memberikan tujuan kepada Natsuko. Itu adalah tentang film kisah kehancuran. Dan ya seperti yang gue bilang dari episode 1, yang gue udah bilang dari episode 1 bahwa ya
film ini tuh intinya adalah spiritual journey bagi Natsuko untuk nanti dia bisa lagi membuat filmnya dia yang dia buntu di awal. Dengan karakter developmentnya dia, dengan dia menyadari cinta pertamanya itu kan ditambah dengan episode 7 dan lain-lainnya gitu. Jadi bahasanya dia ada spiritual journey supaya nanti di akhir dia bisa menjalankan filmnya dia lagi. Itu konsepnya. Dan akhirnya di awal-awal jujur aja ya, khususnya untuk 6 episode awal itu menurut gue cukup bingung gitu untuk itu tahu sebenarnya cerita Zensu itu apa. Karena di 6 episode awal itu sebenarnya cukup repetitif. Jadi bahasanya kayak masih pembuildan banget lah development hubungan kayak si Natsuko sama para Yusha, terus akhirnya kayak Natsuko yang akhirnya mulai jemawa terkait dengan bahwa dia itu adalah yang paling berjasa bla 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 gitu. Masih pembuildan banget di 6 episode awal sampai akhirnya di episode 6 itu si Natsuko itu akhirnya mulai ngakuin kesalahan 5 ya, 5 atau 6 gitu. Natsuko ngakuin kesalahan dan akhirnya dia mulai menyadari bahwa diri dia tuh perlu untuk lebih bergantung kepada orang lain atau bla 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 gitu ya, karakter developmentnya di situ. Sampai akhirnya muncul episode 7. Nah, episode 7 ini sebenarnya menjadi episode yang ngebuat gue kayak oke, gue ngeh nih plot konsep utama itu sebenarnya apa. Jadi bahasanya itu di 6 episode awal gue tuh masih bingung banget kenapa akhirnya animator sama isekai itu digabung. Karena kita kalau misalnya jujur-jujuran ya, maksud gue dari awal itu maksud gue kenapa mesti animator gitu. Kenapa mesti animator? Kenapa mesti film dia ngedirect film? Kenapa seorang director gitu atau animator masuk ke dalam sebuah isekai dan akhirnya dia punya kekuatan untuk bisa ngubah cerita dari filmnya. Ini itu kan aneh kan? Maksud gue konsep yang aneh. Ini mau dibawa kemana gitu. Nah, episode 7 keluar gue langsung ngeh. Oh iya, betul. Langsung ngeh dimana akhirnya ya film ini atau isekai ini tuh adalah film cinta pertamanya dia. Film yang ngebuat dia berubah. Bahasa itu kayak childhood memorinya dia lah intinya film ini. Dan akhirnya ya bagaimana dia bisa yang namanya mengenal cinta pertamanya adalah ya dia masuk ke dalam film yang menjadi childhood memorinya dia, cinta pertamanya dia terhadap film, cinta pertamanya dia terhadap anime, yaitu adalah ya film ini dan Luke, karakternya Luke. Jadi cinta pertamanya itu adalah si karakter fiksi, yaitu adalah si Luke ini. Jadi bahasa itu kayak di sini tuh si Natsuko itu kan dia ngebuat karakter fiksi ya untuk si Mel dan para cultnya itu kan. Tapi sebenarnya si Natsuko itu juga jatuh cinta sama karakter fiksi juga sebenarnya. Ya tapi itu kayak gitu. Jadi perjalanan Natsuko itu untuk menyadari tentang cinta pertama dan dia bagaimana dia kira bisa mempelajari itu sampai akhirnya dia menyelamatkan film yang mengubah hidup dia dan menjadi cinta pertamanya dia itu. Makanya kapan dia mengejar happy ending di akhir. Jadi bahasanya dari awal yang akhirnya dia ngubah random, yang penting gue ngubah aja sampai akhirnya dia berkeinginan untuk mengubah happy ending menjadi happy ending. Itu bahasanya ada progresi dan perubahan motivasi itu di situ. Karena ini ada film yang ngubah hidup gue, ada cinta pertama gue di sini si Luke. Jadi gue berusaha untuk meraih happy ending. Meskipun itu cukup susah sekali ya. Nah itu maksud gue. Jadi secara konsep menarik sekali kalau mood gue, apalagi setelah episode 7 ke kanan itu mood gue menarik banget untuk mengubah filmnya jadi happy ending sampai akhirnya kan filmnya tetap reset lagi. Itu keren banget kalau mood gue. Cuma secara konsep ini mood gue lemah di bagian pendalaman. Khususnya untuk menurut gue secara konsep untuk sebuah anime pendek ya, untuk 12 episode anime untuk Denshu menurut gue ini bagus. Cuma memang secara konsep ini agak susah karena khususnya untuk bagian pendalaman, bagian fantasinya atau bagian lore-nya. Sebagai contoh, kita nggak pernah tahu kenapa Natsuko itu bisa ada di isekai. Kenapa Natsuko bisa balik dari isekai di episode terakhir tadi. Terus akhirnya kayak kenapa ada sutradaranya di situ. Jadi bahasanya itu kayak pendalaman lore-nya khususnya Natsuko kenapa bisa jadi isekai itu, kenapa bisa jadi isekai itu gak dijelasin sama sekali. Yang akhirnya itu menjadi plot hole. Jadi plot hole. Dan dimana akhirnya itu menimbulkan banyak pertanyaan. Bisa jadi juga akhirnya menimbulkan banyak teori juga. Probably ya kemungkinan ya kalau yang paling ini aja karena kan si Natsuko itu kan dia masuk isekai kan gara-gara dia makan hewan laut beracun itu kan, yang dimana mungkin hewan laut beracun itu ngebuat lu itu berhalusinasi. Jadi mana halusinasi itu yang akhirnya lu koma kan, terus akhirnya lu sebetulnya sih meninggal ya waktu itu akhirnya, tapi dia masih hidup. Tapi dia itu ngebuat lu koma dan akhirnya lu masuk ke dalam sebuah dunia isekai itu sebenarnya adalah cuma mimpi doang. Dan itu akhirnya mungkin pengen dimasukin untuk kenapa akhirnya gak dijelasin, karena ya mungkin pengen dimasukin ke sana kah atau ke seperti apa, itu kan nggak jelas gitu, makanya nggak ada lore tetapnya. Nah itu menjadi plot hole tuh di situ.
Ditambah lagi dengan karena konsepnya sendiri itu tidak bisa menceritakan lore tersebut, itu yang akhirnya membuat ceritanya itu jadi agak susah untuk masukin lore-nya. Karena gini, Natsuko itu kan masuk ke isekai dia nggak tahu apa-apa. Orang isekainya pun juga nggak tahu apa-apa tentang Natsuko. Terus akhirnya yang tahu itu kemungkinan sutradara, tapi sutradaranya pun juga nggak tahu kenapa dia ada di situ. Jadi bahasa semua karakter yang ada di ceritanya Zenshu itu nggak ada yang tahu kenapa Natsuko bisa ada di isekai. Kecuali kalau ada satu karakter serba tahu yang bisa ngasih tahu semuanya. Kan gak ada kan di Zenshu kan yang karakter bisa serba tahu gitu. Mungkin cuma si sutradara, tapi kan sutradara gak tahu Natsuko tiba-tiba ada di isekai kenapa. Itu kan jadi pertanyaan juga kan. Jadi bahasanya itu kayak mereka tuh kayak gak punya celah untuk masukin lore-nya, karena plotnya itu udah terlalu thick dan jadi gak make sense kalau misalnya lo masukin di situ. Nah itu agak susah tuh. Makanya gue bilang konsep dari awal itu emang terlalu simple, terlalu terlalu simple sampai akhirnya mereka susah untuk memperdalam lebih jauh. Tapi dia malah jadi hal yang gak masalah, karena ya artinya berarti mereka fokusnya itu di konsep utamanya mereka aja. Contoh lain kayak misalkan dasar mereka kan dari lore untuk Zenshu kan ada dari filmnya. Jadi mereka pasti filmnya itu punya penjelasan lore yang pasti cukup minim, karena film ditambah lagi dengan cerita itu straightforward banget sampai akhirnya endingnya tuh bad ending. Jadi bahasa penjelasan lore sebagai contoh kayak tadi di bagian ending, dimana kayak tiba-tiba muncul 5 soul future itu setelah Ultimate Void Dead, itu kan sama sekali nggak ada lore-nya di filmnya. Jadi itu bener-bener suatu hal yang baru banget terjadi di Zenshu, dan itu akhirnya penggambar bahwa ya kita happy ending loh semua. Bahkan semua orang yang mati itu akhirnya pada hidup semua gitu. Jadi istilahnya itu kayak adegan akhirnya itu tidak bisa didorong sama lore yang ada di fantasinya gitu. Jadi dia itu kayak tiba-tiba muncul aja. Nah itu kan menjadi suatu hal yang secara kekuatan plot itu agak kurang gitu. Tapi gak ada masalah juga. Kenapa? Karena ya emang filmnya fokusnya ke sana gitu. Konsepnya emang fokusnya ke sana. Jadi emang gak bisa dimasukin karena di filmnya sendiri kagak ada. Maksudnya di film Kisah Kehancurannya itu gak ada. Jadi gimana mau masukin lore untuk happy ending ya gak bisa gitu. Nah itu. Jadi ujung-ujungnya ya lu berteori gitu. Nah itu menurut gua. Jadi secara konsep itu akhirnya menimbulkan kekurangan khususnya untuk di pendalaman lore-lore penting yang sebenarnya bisa mendasari adegan-adegan yang nanti bakal terjadi gitu. Sebagai contoh yang menurut gue the best banget adalah menggunakan Luke sebagai senjata terakhir untuk ngancurin Ultimate Void. Itu menurut gue keren banget, karena jujur aja gue gak kebayang sama sekali dia gambar Luke. Tapi pas saat dia gambar Luke, oh iya juga ya, ada plotnya tuh di belakang. Karena dia pengen gambar karakter terkuat, tapi dia paling mudah gambarnya. Si Natsuko itu udah gambar dari kecil. Artinya udah biasa banget tuh tangan gambar si Luke kan. Ditambah lagi dengan Luke itu adalah karakter terkuat di filmnya. Jadi make sense gitu kenapa kayak ada gambar Luke ya kan. Nah itu maksud gua itu luar biasa kalau menurut gua untuk yang adegan Luke muncul sebagai senjata terakhir ya. Cuma kayak beberapa perintilannya itu agak susah karena konsepnya itu memang terlalu linear, dan semua karakter yang ada di filmnya termasuk Natsuko dan sutradara itu gak tahu sama sekali terkait dengan filmnya lebih jauh gitu, dan sutradara pun juga gak kasih tahu apa-apa kan. Jadi bahasanya pengetahuan Natsuko terhadap filmnya, pengetahuan Natsuko terkait dengan lore-nya itu ya cuma sebatas filmnya aja. Yang tahu dunia ada sutradaranya, dan sutradara sendiri pun juga nggak mau ngasih tahu. Jadi bahasanya susah gitu. Jadi susah untuk gimana untuk jelasinnya kan. Tapi akhirnya sebenarnya semua itu udah cukup terjawab tadi kan. Makanya pada saat episode terakhir kan gue berteori ya bahwa mungkin si sutradara itu sudah bikin lore-nya lebih dalam, cuma karena film jadi akhirnya dibikin lebih singkat, terus akhirnya dibikin bad ending karena dia suka bad ending. Jadi semua udah bikin lore-nya tuh di sutradaranya. Ya tapi overall yang gue suka adalah mereka mengeksekusi konsep mereka dengan baik. Akhirnya konsep animator sama isekai yang gue anggap awalnya itu aneh, tapi setelah episode 7 akhirnya gue ngerti ternyata isekai ini kayak semacam spiritual journey buat si Natsuko untuk mengenal cinta pertama itu seperti apa, untuk filmnya dia yang dia buntu sebelumnya, ditambah dengan karakter developmentnya dia, ditambah dengan dia mengenal cinta pertama yang dia sama si Luke, dan dia berusaha untuk menyelamatkan childhood memorinya dia. Ini menurut gue indah sekali ya untuk sebuah cerita yang awalnya gue tuh nggak ngerti konsep ceritanya itu sebenarnya apa dari awal 6 episode awal itu. Karena menurut gue repetitif, Void muncul lawan, Void muncul lawan, Void muncul lawan. Kayak gitu kan 6 episode awal kan.
Tapi saya episode 7 ke kanan gue kayak anjing indah sekali coy. Menyelamatkan childhood memory ditambah dengan cinta pertama, dan akhirnya lu belajar tentang cinta pertama di situ, dan akhirnya lu membawa itu di real life. Itu indah sih kamu. Jadi bahasa fans yang akhirnya sayang sama filmnya dan lu mau nyelamatin film ini dan lu punya kesempatan untuk itu. Luar biasa sih. Ya tapi overall kayak gitu ya. Jadi menurut gua kekurangannya di bagian lore-nya aja sih. Lore-nya akhirnya yang gua rasa kayak tidak terlalu diperdalam, simple. Jadi akhirnya ya sudah lah. Itu pun juga sebenarnya bukan suatu hal yang gimana-gimana, karena emang tidak ada di bagian konsep dan perjalanan plotnya itu nggak ada yang bisa lu masukin lore-nya, karena nggak ada orang yang tahu gimana masukinnya gitu. Di plot itu nggak bisa dimasukin, udah terlalu linear. Jadi biasanya kan kalau cerita fantasi kan kebanyakan dibuat luas ya, kayak nanti mau nambahin lore apa tinggal dimasukin aja gitu. Misalkan ada karakter yang serba tahu, orang tahu tentang something ini, bisa dimasukin lewat dia. Atau misalkan kayak ada plot apa yang di filmnya, oh jangan bilang di filmnya begini-begini, bisa dimasukin lewat situ. Tapi kan nyata enggak, Natsuko nggak tahu apa-apa terkait dengan film. Dia cuma tahu informasi doang di situ. Yang tahu sebenarnya itu cuma si sutradara, tapi sutradara dibuat tidak ngomong. Dia ya udah terlambat. Ya itu kan state-nya dia kan. Ya penjelasan lore itu agak susah untuk dimasukin di plotnya gitu. Jadi makanya kelihatan lemah sekali lore-nya. Dan ya untuk animasinya ya, karakter dulu lah, karakternya kalau mood gua Natsuko sebagai main karakter mood gua bagus banget. Look juga ya, maksud gua karakter di sini tuh semuanya the best ya kalau mood gua secara development, pembuatan awal terus development. Mood gua gak ada karakter yang gua gak suka, termasuk Yunio sih. Maksud gua Yunio itu karakter yang gua rasa gue tuh awalnya benci banget sama nih karakter, tapi akhirnya terus out setelah akhirnya sepanjang ini dan dia nyelamatin Natsuko. Dia kayak tetap punya janji sama si siapa? Dia punya janji sama si aduh apa lupa, sama si Luke. Itu mood gua bagus sih. Jadi bahasanya karakter dia tuh nggak cuma ada di sana untuk apa ya, nggak cuma ada di sana tuh saya kira flat aja gitu, nggak ada. Mungkin kalau ada pun juga palingan si Melm doang. Menurut gua karakternya Melm itu menurut gua yang paling apa ya, yang paling agak kurang sih di antara semuanya ya. Menurut gua Natsuko tetap yang terbaik, karena dari awal kan dia orangnya itu anti banget sama sosialisasi, sampai akhirnya dia bersosialisasi sama dimulai dari karakter childhood memory dia ini ya, si Luke dan kawan-kawan, sampai akhirnya dia menyelamatkan ininya dan akhirnya belajar Hatsukoi juga dengan si Luke. Itu menurut gue developmentnya bagus sih si Natsuko. Luke pun juga sama, dimana kan Luke awalnya kayak anti banget sama Natsuko, sampai akhirnya dia mengenal cinta pertama juga, sampai akhirnya dia kehilangan. Itu gila sih. Terus si Yunio juga yang awalnya gue benci, sampai akhirnya orang ternyata ya intinya cuma sayang sama Luke aja sebenarnya, dan dia nggak suka sama Natsuko. Ini orang itu orang random. Menurut gue sih make sense kenapa Yunio begitu, cuma emang orang tuh ngeselin aja gitu, berisik ya Yunio ya. Terus untuk karakter QJ itu mood gue yang paling apa, masih di atasnya si siapa, masih di atasnya si Melm, karena si QJ itu dia itu karakter yang selalu ada di sana tapi gak diceritakan sampai akhirnya waktu pada saat diceritain flashback diceritain film aslinya sama si Natsuko, itu akhirnya ngebuat dia tuh jadi kayak oh ternyata ini ya. Jadi kunci Natsuko untuk ngejar happy ending kan awal dari QJ, sampai dia ngorbanin diri kan, sampai dia muncul lagi di akhir yang mendukung dia juga. Jadi bahasanya QJ itu masih di atasnya Melm lah. Menurut gua karakter utama ya di cerita Zensu yang paling lemah secara penulisan menurut gua Melm. Di Melm itu ya, itu paling lemah gitu. Tapi overall menurut gua masih oke sih. Maksud gua masih pada likable lah karakternya gitu, dibandingkan dengan karakter yang akhirnya kayak cuma muncul terus akhirnya ya udah gitu. Menurut gua lebih baik kayak dibuild seperti itu, jadi bagus. Dan ya untuk karakter seperti itu gue sih nggak terlalu gimana ya untuk kurangannya. Overall ya cuma Melm doang sih menurut gue agak kurang secara perkembangannya sih. Nah untuk adaptasinya sendiri menurut gue ini hands down salah satu anime dengan bukan adaptasi, secara technical ya, objectively, misalkan kayak animasi, visual, semuanya itu menurut gue salah satu yang terbaik di musim ini. Bisa bilang kayak debatable lah sama Solo Leveling. Lu bisa debat di bawah, mungkin lu bisa komentar di bawah gitu. Kalau mood gua pribadi ya, Zenshu itu kayaknya lebih apa ya, lebih indah sih. Ini mungkin hot take sekali ya, tapi kayak lebih indah dibandingkan Solo Leveling gua bilang. Solo Leveling itu bagus banget jujur aja, cuma secara compositing, secara VFX, secara apa, mood gua kayak Zenshu menang sih.
sorry to say ya, apalagi adegan terakhirnya itu tadi ya. Terus akhirnya waktu pada saat adegan momen tarung di 6 episode awal kah, terus akhirnya kayak misalkan momen apa gitu masif ya, apalagi waktu pada saat ini ya tuh yang dia muncul tuh, itu ngerinya. Secara musik pun juga, jadi saya bilang technically kalau buat gua pribadi ya, ini sorry banget untuk lu pada mungkin yang ngefans banget sama Solo Leveling, tapi ya objectively ya kita kan harus ngomong yang objektif di sini, bahwa ya menurut gua kalau Solo Leveling itu banyak banget momen-momen episode yang bagus, tapi sisanya itu ya udah aja gitu. Tapi kalau di Zensu itu kayak indah semua, banyak banget kayak momen indah gitu. Meskipun baik lagi ada juga kekurangannya, itu adalah ketika si Natsuko itu henshin itu pasti pakai yang namanya animasi yang dipakai terus kan bahasanya gitu. Jadi animasi yang terus dipakai gitu, dan di Solo Leveling nggak ada hal tersebut. Jadi itu bisa jadi kekurangan daripada Zensu. Cuma ya maksud gua secara technical, animasi, visual, terus ini menurut gua Mappa untuk Zensu lebih menang lah kalau menurut gua kayak gitu. Jadi menurut gua tapi masih debatable, lu bisa lebih milih Solo Leveling atau lebih milih Zensu. Kalau menurut gua dua-dua sama-sama the best. Salah satu anime yang punya adaptasi terbaik di musim ini, dua-duanya Zensu sama si Solo Leveling, jadi bisa lu lihat sendiri. Tapi untuk Zensu bagus banget lah kalau menurut gua. Musik, animasi, visual, opening, ending, aduh luar biasa. Nah terus untuk secara BGM-nya itu BGM-nya tuh menurut gue juga bagus banget. Terus secara opening gue ngerasa mungkin visually bagus juga, tapi ya gue ngerasa untuk musiknya gue lebih suka lagu ending sih. Lagu endingnya enak lah, openingnya juga enak juga sih sebenarnya, Bandmate ya kalau nggak salah. Dan ya overall seperti itu. Kekurangan tadi udah gue jelasin ya, kekurangannya gue singkat lagi, lore-nya aja yang kurang dalam, banyak plot hole yang akhirnya nggak bisa jelasin karena baik lagi konsepnya simple, film dan dasar lore itu dari film doang, jadi banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Jadi bahasanya kayak ya ini tuh intinya konsep yang simple untuk anime 12 episode, that's it. Jadi bahasanya lo mau ini pertanyaan ini kenapa begini gini bla bla bla, itu mungkin pembuatnya kayak ya udahlah gitu. Jadi bahasanya biarkan penonton aja yang ngeprediksi aja, tapi gue pengen mendeliver cerita yang jadi konsep utamanya aja gitu. That's it. Ya tapi overall mungkin Zensu gue bakal kasih di 8485 sih. Experience itu luar biasa banget cuy. Masih bisa di atas 85 sebenarnya kalau misalkan mereka memperbaiki bagian lore-nya ya, khususnya untuk bagian awal-awal yang dimana terlalu repetitif di bagian awal itu bisa menjadi pendalaman lore di situ. Cuma akhirnya kan jadi lebih ke arah bonding ya. Tapi emang baik lagi agak susah masukin lore-nya karena ya plot itu terlalu sempit untuk dimasukin lore gitu. Jadi agak susah. Makanya plot filmnya ya itu agak susah untuk dimasukin lore, makanya agak bingung juga sih. Ya pokoknya 85 menurut gue udah oke lah. Kayak gitu. Bisa di bawah 85, bisa di bawah 85 tergantung daripada lu. Tapi jelas overall gue nikmatin banget nih anime. Jadi itu tadi untuk episode ke-12 sekaligus review season pertama dari Zensu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Jumpa di film sampai di video berikutnya di channel ini. Kayak gitu sih, terima kasih. Bye.